Halo guys, welcome back to Korea Reuni bersama orang Korea yang medok. Oke, polo-polo, sebenarnya tahun 2020 sampai tahun 2022-an di Korea itu sangat-sangat rame masalah penipuan penyewaan rumah. Jujur ini di Korea rame banget karena aku sendiri pun tahun 2020 pindah ke apartemen pertama, tahun 2021 aku pindah ke apartemen pertama, 2023 aku pindah ke apartemen sini. Aku pun sangat berhati-hati, papa aku pun bolak-balik telepon, rumahmu aman tah. Pokoknya di Korea itu segitunya. Jujur ini sangat rame tapi nggak terlalu tak bahas karena aku ngerasa kayak mungkin polo-polo nggak bakal terlalu tertarik. Tapi kemarin sangat disayangkan salah satu YouTuber Korea, Hari Jison, ya mungkin yang tahu, aku jujur nggak kenal secara langsung. Tak lihat tuh terakhir kita itu pernah DM tahun 2021. Ya itu terakhir aku nggak pernah ketemu secara langsung. Tapi melalui videonya Kak Hari Jison ini bilang bahwa dirinya kena penipuan ini. Dan melalui video kali ini aku pengen menyampaikan semoga masalahnya bisa teratasi dengan baik. Tak doakan ada jalan keluar terbaik buat Kak Hari Jison. Nah setelah itu sebenarnya lumayan banyak yang DM aku dan juga email aku tanya sebenarnya penipuannya itu kayak apa sistemnya. Kok bisa sewa rumah itu jadi penipuan kayak gimana. Melalui video kali ini Polo bakal tak jelaskan bagaimana sistem sewa rumah di Korea yang digunakan untuk menipu ini. Dan apakah ada nggak cara untuk mencegahnya. Langsung kita mulai. Sistem sewa rumah yang mau tak jelaskan di video kali ini adalah Jeonse. Sebenarnya sebelumnya itu pernah tak jelaskan sebagai sistem sewa rumah yang depositnya tinggi tapi per bulan nggak usah bayar. Tapi ketika dibilang kayak gini, cukup banyak polo-polo dari Indonesia ataupun teman-temanku pun yang di Indonesia itu nggak paham loh, kok iso sewa rumah nggak bayar per bulannya. Dan karena ini susah dipahami, tak pikir-pikir gitu loh, gimana ya caranya bisa menjelaskan ini dengan cara yang mudah. Nah, setelah tak pikir-pikir, ini gampangannya. Ilustrasinya kayak gini. Ada orang punya rumah, ada orang punya uang. Yang ini mau rumahnya itu disewakan, yang ini dia punya uang dan juga butuh rumah. Ini dua orang bertemu, lalu mereka itu janjian kayak gini. Oke, aku punya uang sekian, kamu punya rumah. Selama 2 tahun, uangku ini tak kasih ke kamu, pakai N. Tapi 2 tahun kemudian ini uang kembalikan. Sama halnya dengan rumah kamu. Rumah kamu tak pakai selama 2 tahun. 2 tahun kemudian ini tak kembalikan kepada kamu. Nah, kalau kayak gini jadi gampang ya toh. Jadi bisa dibilang penyewa dan juga pemilik rumah, mereka itu tukaran aset selama 2 tahun. Kenapa aku bilangnya 2 tahun? Karena biasanya kontrak sewa rumah itu minimal 2 tahun. Oke? Nah, jadi pemilik rumah tetap memiliki rumah, pemilik uang tetap memiliki uang. Tapi selama 2 tahun itu mereka tukeran dan 2 tahun setelah itu mereka mengembalikan kepada pemilik aslinya. Oke? Paham? Nah, ini yang disebut dengan sistem Jeonse dan ini sudah ada di Korea itu mulai zaman kerajaan dulu. Jadi bukan kayak tiba-tiba lahir gitu, enggak. Makanya ini sistem cuman ada di Korea karena ada hubungannya sama cara mungkin ya. Ya, pokoknya kayak gitu. Jadi sistem Jeonse gampangannya tukeran aset selama 2 tahun antara pemilik rumah dan juga yang butuh rumah. Oke? Dan satu info yang perlu polo-polo ketahui, berapa jumlah uang yang harus didepositkan kepada pemilik rumah? Jumlah uang yang didepositkan itu biasanya sekitar, ini tergantung daerahnya sedikit berbeda, tapi biasanya sekitar 50% sampai 70% dari harga beli rumah. Kalau harga beli rumahnya ini 1M, ini orang deposit sekitar 500 sampai 700 jutaan. Oke, kalau misalnya 2M ya sekitar 1 sampai 1,4M kayak gitu. Oke, nah sekarang pertanyaannya adalah, loh, terus penipuannya itu kayak gimana? Penipuan yang terjadi adalah pemilik rumahnya itu tidak mengembalikan uang setelah 2 tahun alias menghilang. Tapi kalau misalnya ini yang terjadi, sebenarnya orang yang minjemkan uang ataupun penyewa rumah ini, dia itu memiliki hak untuk menempati tempat tinggal ini. Ya, dia itu punya hak sampai dia mendapatkan kembali uangnya. Nah, di sini mungkin ada polo-polo yang tanya, loh, kalau gitu kan misalnya uang nggak dikembalikan, ya terus tinggal aja di rumah itu. Apa masalahnya? Ya toh. Nah, kita lanjut dulu ke poin berikutnya. Masalah penipuannya ini bakal tak bahas lagi di belakang, jadi jangan dilupakan, tapi dengarkan dulu poin berikutnya. Aku yakin cukup banyak polo-polo yang juga mikir kayak gini. Mas Hansol, kalau depositnya itu 50% sampai 70%, ngapain nyewa? Yuk kan dibeli aja selesai.
Nah, ini penjelasan yang perlu aku sampaikan kepada polo-polo. Kita itu kadang itu bukannya nggak beli rumah, bukan karena nggak mampu, ya bisa jadi karena nggak mampu, tapi salah satu faktor lainnya adalah kita nggak ada rencana untuk beli ataupun memiliki tempat tinggal itu. Ya misalnya kalau misalnya polo-polo ditawari, oke, kamar kosnya 200 juta, mau beli nggak? Ya mungkin aku butuh 2 tahun, tapi 2 tahun setelah itu aku harus pindah ke tempat lain. Jadi bukan masalah bayar biaya per bulannya atau beli, tapi kadang kita itu butuh tempat tinggal sementara, bukan untuk masalah beli. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya orangnya memang nggak ada rencana beli, oke. Tapi kalau misalnya memang orangnya ada rencana untuk beli rumah, kenapa nggak langsung beli aja? Kan dia itu udah punya uang 50% sampai 70% dari harga beli rumah. Nah, ini perlu tak jelaskan juga. Kalau misalnya, ini kita pakai contoh harga rumah 1M, ini orang untuk nyewa minta 500 juta misalnya. Orang yang mau tinggal di sini, pada waktu itu dia itu cuma punya 200 juta misalnya. Tapi di sini untuk nyewa minta 500 harga beli 1M ya toh. Untuk nyewa di sini itu ada cara, yaitu pergi ke bank membawa kontrak antara pemilik rumah dan juga penyewa, lalu minjem 300 juta dari bank. Nah, setelah dapat 300 juta dari bank, kan dia punya 200 tambah 300 juta jadi 500 juta. 500 jutanya ini dititipkan kepada pemilik rumah selama 2 tahun, dan yang menyewa rumahnya ini dia itu cuma bayar bunga dari pinjaman 300 juta ke banknya. Oke? Jadi sebenarnya bisa dibilang memang uang yang dititipkan itu sekitar 50% sampai 70%. Tapi nggak berarti itu semuanya cash. Bisa jadi itu termasuk dengan uang pinjaman. Oke? Paham? Jadi memang yang dititipkan itu 500 juta, tapi bukan berarti 500 juta ini sepenuhnya uang dari penyewa rumah. Dan ini sistemnya itu udah sangat sistematis di Korea, karena aku pun nyewa rumah di sini, dan kalau misalnya polo-polo ke bank, saya mau pinjam rumah untuk saya mau pinjam uang untuk Jeonse. Oh ya, silahkan. Itu wis ada gitu programnya. Oke? Paham? Jadi orang-orang yang nyewa rumah bisa jadi memang karena nggak ada rencana beli, tapi di satu sisi bukan karena mereka itu punya 50%, artinya itu mereka punya uang cash 50%. Karena kalau mau beli rumah kayaknya minimal harus punya kayak 30% atau 20%. Ya. Oke, jadi mungkin polo-polo sekarang udah paham. Orang-orang itu nyewa rumah karena memang kebutuhannya itu untuk sementara, atau punya uang tapi sebenarnya masih belum cukup untuk beli, sehingga milihnya itu nyewa. Dan sebenarnya penipuan penyewaan rumah ini terjadi cukup banyak di masa COVID dan juga terjadi banyak di perumahan villa. Nah, kenapa terjadi di masa COVID? Karena harga rumah itu lagi naik. Nah, kenapa terjadinya itu banyak di perumahan villa? Perumahan villa yang dimaksud di sini itu bukan perumahan villa yang kayak di Indonesia, kayak di Bali. Bukan. Villa yang tak maksud di Korea itu artinya adalah rumah susun. Nah, sekarang tak jelaskan dua faktor ini lagi. Kenapa terjadi di masa COVID? Karena waktu itu harga rumahnya itu naik banget. Nah, apa hubungannya? Kita kembali lagi ke rumah yang 1M itu tadi. Di masa COVID, jujur ya, mungkin kalau polo-polo nyari di berita mereka itu bilangnya naik sekitar 40% atau 50%. Tapi sebagai orang yang benar-benar tinggal di rumah, di Seoul, kesannya itu harga rumah itu naik sekitar 2-3 kali lipatan dibanding tahun 2018 atau 2019-an. Yang artinya, rumah 1M ini yang biasanya deposit 500 juta, tiba-tiba jadi rumah harga 3M dan bisa minta deposit 1,5M. Nah, sekarang polo-polo bayangkan. Dulu misalnya aku beli rumah harga 700 juta, udah naik jadi 1M. Sekarang jadi 3M. Bisa dapat deposit 1,5M. Ini tak bawa lari, udah untung ya. Ya memang bisa dijual. Tapi kalau misalnya inisiatifnya jelek, itu bisa langsung dibawa lari. Yang kedua, kenapa cukup banyak terjadi di perumahan villa? Kalau apartemen itu biasanya agak jarang terjadi penipuan kayak gini karena harga rumahnya itu udah terlalu tinggi dan buat nipu itu terlalu berat. Tapi kalau rumah-rumah villa ataupun rumah susun itu biasanya nggak ada harga patokannya. Nah, mungkin polo-polo bingung. Kalau misalnya polo-polo sekarang tak tanyain ya, yang paling umum di Indonesia dan orang-orang paham apa? Mungkin sepeda motor. Polo-polo tak tanyain, harganya Suzuki Satria tahun 2016 yang nggak pernah kecelakaan kilometer segini kira-kira harga pasaran berapa? Kemungkinan besar kita nggak tahu harga tepatnya berapa, tapi di search sedikit kita itu paling nggak udah tahu harga pasarannya berapa. Jadi kalau misalnya ada orang nawarin Suzuki Satria ini dengan harga yang terlalu mahal, ya nggak ada yang
beli atau. Nah sekarang pertanyaannya tahu Bang. Ini Rek, aku ada sepeda motor dari Korea. Bagus ini, cc-nya segini, kilometernya segini, mereknya baru. Tapi bagus ini. Di Indonesia nggak ada sepeda motornya ini. Pol-polo berani beli harga berapa? Bingung ya toh. Ini mau disamakan sama motor Honda, Suzuki, tapi kok ini nggak ada pasarnya. Nanti kalau misalnya tak beli nggak ada yang mau beli gimana? Bingung ya toh. Nah sama, villa-villa di Korea itu cukup banyak yang kayak gitu. Jadi ada orang bangun rumah villa mungkin dengan harga 300 juta, habis itu bilang ke bank ataupun ke orang-orang, Ini rumah harganya 1 miliar. bisa jadi biaya untuk bangun 300 juta lalu dijual dengan 1M. Tapi nggak pernah dijual ya toh, sehingga harga pembukuannya benar 1M. Tapi masalahnya nggak ada tolak ukur yang bisa memastikan berapa harga rumah villa ini. Kalau apartemen kenapa mudah? Tinggal dibandingkan apartemen ini sama apartemen situ. Brandnya lebih bagus mana, lebih tua yang mana, lebih baik yang mana kondisinya. Tapi kalau perumahan villa ini agak susah dibandingkan. Mau dibandingkan rumah sebelah lalu beda juga. Mau dibandingkan sama apartemen ini beda jenis. Jadi kayak penipuannya itu sering terjadi di villa karena yang punya itu bilang, Oh ini harga rumah 1M, deposit 500 juta. ya orangnya setuju misalnya, setuju naruh 500 juta, toh 2 tahun lagi 500 jutanya bakal balik lagi ya toh. Nah ternyata harga pembangunannya itu 200 juta misalnya. Ini orang tinggal bawa lari depositnya sebesar 500 juta, langsung profit 300 juta. Nah mungkin di sini ada pol-polo mikir, Loh kalau gitu ya tinggal dibeli aja terus dijual ulang. villa-villa kayak gitu jarang orang mau beli, sama kayak kamar kos. Banyak yang mau nyewa tapi jarang orang mau beli. Nah itu yang menjadi jebakan. Nah sekarang Pol-Polo tak jelaskan bagaimana penipuan besar-besaran terjadi di penyewaan rumah. Karena ada orang yang punya rumah itu sampai 1000 unit, 2000 unit. Nah ya toh, ada orang yang memang sengaja membeli rumah-rumah murah lalu minta deposit tinggi lalu nipu. Ada juga orang yang punya uang, dia ini pinjem nama seseorang yang homeless yang mungkin memang nggak punya rumah. Namanya ini dipinjam, menggunakan nama ini orang, dia itu beli rumah-rumah harga murah. Setelah itu, semua orang yang nyewakan kontraknya sama ini orang ya toh. Nah setelah dikontrak, uangnya ini dimasukkan ke rekeningnya dia. Setelah itu, ini orang dilaporkan sebagai pilot dan ketika diperiksa, uangnya ini mungkin udah dikirim ke luar negeri, udah dijadikan aset yang nggak bisa dicari. Sehingga korban-korbannya ini gimana? Uangnya hilang. Dan yang lebih menyeramkan lagi adalah orang-orang yang nyewa rumah di sini kan mereka minjem bank. Jadi uang yang mereka miliki itu semua hilang. Udah gitu ditagih sama bank. Contoh kayak orang yang tadi, dia punya uang 200 juta, pinjem bank 300 juta. Setelah 2 tahun banknya datang. Udah 2 tahun loh. Uangku kembalikan 300 jutanya. Iya bunganya udah kamu bayar. Sekarang gilirannya kamu mengembalikan uangnya. Kan harusnya udah kamu terima kembali dari pemilik rumah. Yang nyewa rumah 200 juta uangnya sendiri udah ludes, sekarang jadi punya hutang. Nah itu yang terjadi. Makanya kalau kena penipuan Jonze itu habis semua hartanya, ditambah lagi jadi punya hutang yang besar. Nah sekarang pertanyaannya, apakah bisa ini dicegah atau semua orang yang tinggal di Korea itu selalu menghadapi resiko ini? Nah memang ada satu cara untuk mencegah, ada juga kayak perusahaan ataupun program ataupun produk dari bank yang mengasuransikan uang kamu itu tadi. Setelah kita masukkan 500 juta ke orang ini, lalu kita ke bank, ada nggak program asuransi yang jamin uang 500 juta aku ini? Kalau misalnya sesuatu terjadi, kamu yang bayar ke aku, kamu yang nagih ke orang itu. Ada nggak? Ada. Tapi ada orang yang tidak menggunakan asuransi ini, ada juga orang yang menggunakan asuransi ini. Dan namanya asuransi kan bukan kewajiban ya toh, sehingga ada beberapa orang yang tidak mendaftarkan asuransi. Tapi kalau misalnya mereka itu tinggalnya di villa, biasanya nggak bisa asuransi karena dari bank pun mereka ngelihat ini tak lihat yo, ini rumah kalau misalnya pemiliknya bangkrut terus dilelang pun harga rumahnya kayaknya nggak nyampe segini. Oh kita nggak mau mengasuransikan rumah kamu, kita nggak mau, kita maunya minjemkan uang aja. Itu bisa terjadi. Makanya di Korea itu orang-orang benar-benar berusaha sekeras mungkin untuk tinggal di apartemen karena lebih aman dan juga mengurangi resiko kena tipu. Istilahnya kayak gitu. Nah, untuk mengakhiri video ini tak kasih satu ilustrasi bagaimana penipuan ini dan bagaimana seremnya. Si A, dia itu bekerja keras dari usia 20, berhasil nikah dan punya anak.
Dan udah gitu karena dia itu rajin bekerja, dia itu punya tabungan sebesar 300 juta won misalnya. Nah, karena udah punya anak, dia pingin tinggal di rumah yang lebih besar, dia pergi ke rumah yang lebih gede. Harga rumahnya itu mencapai 1,5 M misalnya. Nah, tentu 50% dari itu adalah 750 juta. Sehingga dia masih butuh 450 juta. Akhirnya dia pinjam 450 juta dari bank, lalu 450 juta ditambah dengan 300 juta uang yang dia miliki, dia titipkan kepada pemilik rumah. Ternyata pemilik rumahnya itu melakukan penipuan dan kabur. Suatu hari kamu dibilang tinggal secara ilegal di rumah ini, udah gitu uang kamu ludes dan bank nagih 450 juta dari kamu. Seumur hidup kamu ngumpulkan uang cuma 300 juta tapi udah hilang. Sekarang kamu disuruh bayar hutang 450 juta. Bayangkan, kira-kira gimana? Nah, itu merupakan penipuan penyewaan rumah yang terjadi di Korea dan jujur korbannya lumayan banyak. Dan sebenarnya ini lumayan umum, bahkan lumayan banyak juga kayak influencer di Korea ataupun artis yang juga pernah kena penipuan ini. Jadi ini bukan penipuan yang sangat spesial atau gimana, ini merupakan penipuan yang sangat-sangat umum dan menjadi masalah besar di Korea. Dan di dalam Korea sendiri ini juga lumayan dipertanyakan. Apakah sistem jeonse ini perlu dipertahankan atau dirombak karena terlalu bahaya untuk yang nyewa rumah. Tapi mau diubah pun gimana? Karena banyak banget yang tinggal dengan sistem jeonse. Mungkin bisanya bisa, tapi susah banget. Kalau diilustrasikan untuk Indonesia, kesannya itu adalah membuat semua Alfamart ataupun Indomart yang tertulis bebas parkir itu benar-benar tidak ada tukang parkirnya. Jadi bisa dibilang susah banget sih enggak, tapi kayaknya agak susah ya. Oke polo-polo, jadi video kali ini kayak gitu. Buat polo-polo yang tinggal di Korea pun, please berhati-hati dalam kontrak, khususnya kalau mau tinggal di rumah-rumah villa kayak gitu. Sebisa mungkin sebelum kontrak cek dulu ke bank, bisa nggak aku ikutan asuransi. Ada beberapa perusahaan yang menawarkan, ataupun badan kepemerintahan juga kayak HUG, SGI, sama apa gitu. Jadi kalau bisa dicek dulu dan kontraklah dengan rumah yang bisa diasuransikan. Memang ada biayanya, tapi paling nggak bisa menjaga aman rumahnya. Kalau misalnya uang yang kamu titipkan 500 juta tapi biaya 2 tahunnya itu sekitar 2 juta, mending ya tuh daripada kehilangan 500 juta. Oke polo-polo, jadi video kali ini sampai di sini. Sampai jumpa di video berikutnya.